channel. Pernah nggak sih kepikiran apa ya yang membuat kita bisa tidur, terus udah itu pada jam tertentu kita bisa bangun sendiri meskipun nggak pakai alarm, meskipun lagi nggak ada rencana pengen bangun pagi, tapi ya terbangun aja di jam segitu. Nah, kalau pengen tahu jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya karena aku selalu upload video 2 hari sekali. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bikin kita bisa tidur di waktu yang sama dan bangun di waktu yang sama? Nah, jadi sebenarnya yang mempengaruhi tidur kita semua yaitu ada dua. Yang pertama ritme sirkadian, yang kedua adalah homeostasis. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang irama sirkadian. Jadi irama sirkadian itu apa sih? Jadi irama sirkadian adalah kita sering menyebutnya adalah jam tubuh, atau kita kalau misalnya di sini karena lagi berhubungan dengan tidur kita sebutnya aja sleep clock. Nah, jadi ini adalah jam tidur kita, dimana kalau misalnya kita itu biasanya tidur jam 10 malam misalnya, terus udah itu bangun jam 6 pagi, anggaplah kita tidur durasinya 8 jam, maka sebelum maka kita akan selalu bisa bangun jam 6 pagi, sekalipun kita nggak ngeset alarm atau nggak ada orang yang bangunin kita. Nah, seandainya kita berpikir nih, besok ada rencana nih, terus udah itu mau bangun pagi lebih awal, ya udah deh kalau misalnya aku mau bangun jam 4 pagi, aku akan tidur jam 8 pagi, totalnya kan nanti 8 jam ya. Kita tetap tidak akan bisa bangun jam 4 pagi. Kenapa? Karena irama sirkadian ini dipengaruhi oleh neurotransmitter. Nah, untuk bahas tentang neurotransmitter akan aku bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Nah, jadi di irama sirkadian ini yang akan menentukan kapan kita mulai mengantuk dan kapan kita tidak mengantuk lagi. Jadi kalau misalnya kita biasa tidur jam 10, otomatis ketika mendekati jam 10 kita akan mengantuk. Karena jam tubuhnya kita sudah disetting, kita akan tidur jam 10. Nah, kemudian jam 6 pagi, karena biasa kita bangun jam 6 pagi, maka tubuh kita udah men-setting bahwa di jam 6 pagi ngantuknya hilang dan kita bisa langsung bangun. Sekalipun tanpa ada gangguan dari luar, tanpa ada yang bangunin, atau juga tanpa ada alarm, tanpa ada faktor eksternal lain ya. Itu yang pertama, irama sirkadian. Yang kedua, homeostasis. Homeostasis ini terbagi lagi menjadi 3. Jadi homeostasis ini adalah keseimbangan, yang artinya kalau dalam durasi tertentu jumlahnya sudah berkurang, maka jumlahnya akan ditingkatkan lagi. Begitupun sebaliknya. Nah, homeostasis ini yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aktivitas fisik, yang artinya kalau misalnya dalam satu hari aktivitas fisik kita banyak, maka kita cenderung lebih mudah mengantuk dibandingkan aktivitas fisiknya yang kurang. Sebagai contoh misalnya, lagi weekday kita kerja gitu ya, dari pagi sampai sore, terus udah itu pulangnya juga masih harus jalan kaki, maka kita cenderung akan lebih mudah mengantuk ketika weekday dibandingkan ketika weekend. Kenapa? Misalnya ketika weekend kita nggak bekerja, terus udah itu aktivitas kita berkurang, yang misalnya di ketika weekday kita harus bekerja dari pagi sampai sore, belum lagi pulangnya harus jalan kaki, kan energi yang digunakan untuk aktivitas fisik tersebut meningkat. Sementara ketika weekday misalnya kita seharian di rumah aja nggak ngapa-ngapain, cuma rebahan, kita cenderung tidak mudah mengantuk. Ini juga berpengaruh dengan aktivitas kita yang sangat banyak. Misalnya dalam hari biasanya ya kita itu beraktivitas cuma 1 atau 2 jam, nah tapi kemudian di salah satu hari kita bisa beraktivitas banyak, atau melakukan olahraga berat, atau melakukan aktivitas yang di luar dari aktivitas normal kita biasanya. Nah, kita cenderung lebih cepat capek. Yang biasanya kita mungkin tidur atau kita merasa mengantuk jam 10 malam, kita bisa aja mengantuk lebih cepat daripada itu. Karena kenapa? Ketika aktivitas kita banyak, maka energi yang kita gunakan juga lebih banyak, dan itu akan mendorong neurotransmitter, sleep promoting neurotransmitter itu untuk aktif lebih cepat. Nah, selain itu yang mempengaruhi juga adalah hormon melatonin. Melatonin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh retina dan kelenjar pineal. Fungsinya melatonin ini apa sih? Melatonin berfungsi untuk memberikan rasa kantuk kepada kita. Nah, jadi ketika hormon melatonin ini tinggi, kita cenderung merasa mengantuk, lemas, dan pengen tidur. Nah, jadi sebenarnya hormon melatonin ini cenderung tinggi atau meningkat ketika mendekati waktu tidur kita, dan cenderung menurun ketika mendekati waktu bangun kita, terutama di pagi hari. Nah, jadi kalau misalnya kita biasanya tidur jam 10 malam gitu, terus udah itu bangun jam 6 pagi, maka kadar hormon melatonin di dalam tubuh kita itu meningkat atau berada dalam jumlah maksimumnya mendekati jam 10 malam, dan kemudian menurun hingga mencapai batas minimumnya, yaitu di pagi hari jam 6 pagi itu. Nah, kalau misalnya hormon melatonin ini apakah dipengaruhi oleh faktor eksternal? Ya, hormon melatonin sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satu yang mempengaruhi adalah cahaya matahari.
Jadi kenapa sih kalau misalnya, dalam kondisi terang, kita itu cenderung lebih bersemangat atau lebih energik dibandingkan dalam kondisi yang gelap atau redup? Karena kalau misalnya dalam kondisi yang terang, hormon melatonin itu ditekan. Sementara dalam kondisi yang redup atau gelap, hormon melatonin itu meningkat. Makanya kenapa, dokter-dokter sering menyarankan kalau misalnya kita insomnia, kita lebih baik, tidur dengan lampu yang dimatikan. Karena dalam kondisi lampu dimatikan, hormon melatonin akan diproduksi lebih banyak sehingga kita lebih mudah tidur dibandingkan dalam kondisi lampu menyala. Nah, ini juga mempengaruhi, kalau misalnya kenapa sih, di dalam kelas yang redup kita cenderung lebih cepat ngantuk atau nggak fokus, karena dalam kondisi ruangan kelas yang redup, maka hormon melatonin di dalam tubuh kita diproduksi lebih banyak dibandingkan di dalam ruangan kelas yang pencahayaannya cukup atau pencahayaannya terang. Karena dalam kondisi pencahayaan yang cukup atau terang, maka hormon melatonin ditekan, sehingga kita cenderung lebih segar, lebih energik, lebih fokus dan berkonsentrasi di dalam ruangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu keterjagaan. Nah, keterjagaan ini termasuk salah satu homeostasis yang artinya dalam kondisi kita sudah cukup tidur, maka kita akan terbangun dengan sendirinya. Dan dalam kondisi kita kurang tidur, kita akan mengantuk dengan sendirinya sekalipun belum mencapai irama sirkadian kita atau jam tidur kita. Nah, sebagai contoh gini, misalnya kita biasa tidur jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah, kalau misalnya kita sudah begadang malam sebelumnya, misalnya malam sebelumnya kita nggak tidur sama sekali, kemudian di malam ini biasa kita tidur jam 10 malam, kita bisa saja mengantuk sebelum jam 10 malam. Kenapa? Karena sebelumnya kita tidak tidur sama sekali. Begitu juga kalau misalnya di malam sebelumnya kita, tidur lebih dari 8 jam atau misalnya siangnya udah tidur, kemudian pas jam 10 malam kita merasa belum ngantuk, karena kita sudah tidur siang, lebih dibandingkan biasanya kita tidur. Misalnya kita biasanya nggak tidur siang, terus tiba-tiba kita tidur siang selama 2 jam atau 3 jam, kemudian kita bangunnya sore hari, maka di jam 10 malam kita belum mengantuk. Karena itu biasanya kalau misalnya kita berkonsultasi ke dokter dengan dengan kendala yaitu kesulitan tidur atau insomnia, biasanya dokter menanyakan, "Apakah kamu sering tidur siang?" Kalau misalnya sering tidur siang, terutama dalam durasi yang lama ya, itu akan membuat kita sulit tidur di malam harinya karena tubuh kita merasa kita sudah cukup tidur. Jadi yang, kita seharusnya tidur jam 10, jam tidur kita akan mundur mungkin sampai jam 11 atau jam 12 malam, karena tubuh merasa sudah cukup tidur di siang hari. Makanya biasanya kalau misalnya untuk tidur siang kita nggak perlu terlalu lama kok. Kadang di sekitar 45 menit sampai 1 jam sudah cukup untuk tidur siang. Karena kalau misalnya terlalu lama itu justru akan mengacaukan jam tidur kita di malam hari. Terus dari, antara homeostasis sama irama sirkadian mana sih yang lebih dominan mempengaruhi tidur? Dua-duanya sama-sama saling mempengaruhi. Jadi dalam artian kalau misalnya, secara sleep clock-nya udah disesuaikan, misalnya kita sudah tidur, secara rutin setiap jam 10 malam dan kemudian bangun jam 6 pagi, sementara homeostasisnya itu tidak teratur, misalnya aktivitas kita berubah setiap hari, terus udah itu kita sering tidur siang secara tidak teratur, maka itu akan mempengaruhi ke, waktu tidur kita, akan mempengaruhi insomnia kita juga. Jadi pastikan teman-teman harus memperhatikan antara homeostasis dan juga irama sirkadiannya kalau misalnya pengen mendapatkan tidur yang berkualitas. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa tonton video selanjutnya, karena di video selanjutnya aku akan jelasin tentang apa itu irama sirkadian dan apa saja yang mempengaruhi irama sirkadian itu. Terima kasih.